Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Cecilia Humaira Trisa Putri, kelas 11 IPA 1, nomor absen 29. Di sini saya akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Nama asli dari Terelie tersebut yaitu Darwis. Nama Terelie terinspirasi dari film India. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan. Bagi para pecinta novel, pasti tidak asing lagi mendengar kata Terelie. Lebih dari 20 novel yang ia tulis, salah satu karyanya pernah tampil di layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa, Bidadari-Bidadari Surga, dan Moga Bunda Disayang Allah. Dan buku yang saya pegang ini yaitu karyanya yang ke-12. Novel ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta, April 2011. Novel ini ber-ISBN yaitu 97860203 31584. Harga novel ini di Pulau Jawa yaitu Rp78.000. Panjang novel ini yaitu 20 cm dengan lebar 13,5 cm, tebal 2 cm, beratnya 254 gram, dan mempunyai 304 halaman. Novel ini menceritakan tentang seorang anak berumur sekitar belasan tahun yang bernama Dam. Ia mempunyai seorang ayah yang sangat ia sayangi. Dia paling suka ketika ayahnya bercerita tentang masa lalunya atau mendongeng tentang masa lalunya yang menurut Dam rada-rada fiksi. Tetapi dia tetap menyukai kisah-kisah masa lalu ayahnya tersebut, terutama cerita ketika ayahnya pergi menemukan apel emas di lembah Bukhara, suku penguasa angin, dan bahwa ayahnya berteman sangat dekat dengan pemain bola terhebat menurut Dam di seluruh dunia, yaitu El Capitano alias El Prince. Tetapi beranjak dewasa, Dam merasa apa yang selama itu diceritakan dan dikisahkan oleh ayahnya hanyalah sekedar pembohongan publik belaka. Karena menurutnya tidak mungkin lembah Bukhara dan suku penguasa angin tersebut nyata. Apalagi ketika Dam ingin menuliskan surat kepada El Prince yang sering disebut sang kapten tersebut, ayahnya tampak sedikit gugup dan menolak keinginannya. Tapi ayah Dam mengejutkan. Adalah orang yang selalu dihormati setiap orang, dari orang terkaya di kota tersebut sampai wali kota. Sampai-sampai saat Jarjit, anak di sekolah yang selalu membenci Dam, meledek Dam bahwa keluarga Dam rendahan dan miskin. Dia disemprot papanya sendiri untuk tidak pernah meledek keluarga Dam miskin. Karena keluarga Dam katanya lebih kaya dari setiap orang yang ada di kotanya tersebut. Dam mendengar sendiri, namun dia tidak dapat mencerna apa yang maksud Papa Jarjit katakan. Keluarganya memang benar miskin. Mereka terlalu miskin untuk dapat membeli mobil dan bahkan rumah mereka bayar kredit selama 20 tahun. Saat dewasa dan Dam sudah menikah, ia semakin tak percaya dengan cerita-cerita ayahnya. Bahkan dia berani berkata terang-terangan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin cerita-cerita bohong ayahnya itu meracuni anak-anaknya, Zaz dan Kom. Kalian bisa tahu sendiri kan perasaan ayahnya dituduh pembohong oleh anaknya sendiri. Ayahnya pernah bercerita bahwa almarhumah istrinya alias ibu kandung Dam dulunya adalah merupakan seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun ketika ia divonis hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian Ibu Dam bertemu dengan Ayah Dam, dan Ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam tidak nyata tersebut. Dan Ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. Mereka menikah
dan semua kebahagiaan itu membuat jangka waktu hidup Ibu Dam bertambah bertahun-tahun berikutnya sampai Dam besar. Dan Dam yang sudah gelap mata karena tidak mempercayai seluruh cerita ayahnya, menganggap itu juga kebohongan. Ayah Dam yang sakit hati keluar dari rumah di bawah hujan, dan tepat saat itu Dam menemukan kalau cerita tentang Ibu Dam yang merupakan bintang televisi adalah benar. Setelah mencari kata kunci nama ibunya di mesin pencari internet, ayahnya ditemukan pingsan di pusara ibunya, dan menemukan kebenarannya sudah terlalu terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal menyusul istrinya, dan yang membuat Dam menangis terisak adalah para pelayat kematian ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak percaya, termasuk suku penguasa angin, si nomor 10, dan pamannya yang merupakan sahabat baik ayahnya sejak berumur 8 tahun, sang kapten. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayahnya sejak kehilangan beliau berpuluh tahun lalu saat ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Kelebihan dari novel ini yaitu membangun motivasi dan spiritual yang banyak mengandung unsur dari pengalaman hidup orang tua. Karena tema novel yang diangkat dalam novel ini adalah tentang motivasi dan tentang kehidupan, bahwa mencari kebahagiaan dalam hidup itu sederhana. Novel ini banyak sekali manfaatnya, karena banyak sekali nilai positif yang tertera dalam ceritanya. Namun, ada pun kelemahan dari novel ini, yaitu membuat pembaca agak sulit mengetahui alur cerita karena seringnya menceritakan pengalaman. Kalimat favorit saya dalam novel ini yaitu, "Nah, Dam, selamat melanjutkan hidup." Apa kata pepatah? Hidup harus terus berlanjut, tidak peduli seberapa menyakitkan atau seberapa membahagiakan. Biarkan waktu yang menjadi obat. Kau akan menemukan pertualangan hebat berikutnya di luar sana. Halaman 242. Setelah saya membaca novel ini cocok dibaca mulai dari usia 15 tahun dan remaja seperti saya. Karena novel ini mengandung makna tentang kisah hakikat kebahagiaan sejati dan motivasi tentang kehidupan. Sekian resensi novel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.